Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat ya. Segala aktivitas yang akan sahabat harapan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Alhamdulillah, tentunya Faiz kembali hadir di program kesayangan kita, yaitu program Cerita dari Desa Dampingan Las Harfa. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini. Beliau adalah field fasilitator dari Desa Waringin Jaya, Kecamatan Cigelis, Kabupaten Pandeglang, Banten. Tapi sebelum Faiz ngobrol-ngobrol ya bersama dengan Teteh Novita Melani, Faiz mengajak untuk teman-teman semua, yuk subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok. Akan Faiz sapa-sapa tentunya narasumber Faiz di siang hari ini, Teteh Novita Melani. Assalamualaikum Teteh. Waalaikumsalam Pak Faiz. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa, jauh dari Pandeglang sana. Betul. Berapa lama kesini Teteh? Sekitar 3 jam 2 jam lah ya, lumayan. Begitu di kontak, Teteh Novita siap untuk mengisi narasumber di program Desa Dampingan Las Harfa. Siap, langsung meluncur 3 jam dari sana ke sini. Siap Teh, akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pendamping desa. Iya betul. Field fasilitator. Awalnya kepikiran nggak sih dalam proses perjalanan hidup atau memang semuanya di luar prediksi? Di luar prediksi semuanya sih ya. Itu tuh awalnya nggak ada kepikiran sama sekali. Maksudnya ada pekerjaan namanya field fasilitator atau pendamping desa. Nggak tahu sebelumnya, nggak tahu ada pekerjaan seperti itu. Awalnya juga emang masuk ke Las Harfa itu awalnya karena menjadi relawan, bukan jadi pendamping desa gitu. Cuma lama-kelamaan kemudian setelah terjun di relawan, akhirnya ditawarkanlah untuk menjadi field fasilitator di desa. Alhamdulillah sekarang sudah berapa tahun? Mau 2 tahun Keren. sih. Ya, Ini kan menjadi seorang field fasilitator, menjadi seorang pendamping desa. Mohon maaf, nggak semua orang sanggup. Betul. Nggak semua orang bisa, nggak semua orang mampu. Betul. Karena teman-teman, ini sedikit informasi untuk menjadi seorang pendamping desa, teman-teman harus tinggal di desa, berbaur dengan masyarakat, dan yang lebih mungkin gak enaknya lagi sendirian ya. Sendirian. Kalau kakaknya mungkin rame-rame. Rame-rame, iya. Gimana rasanya pertama kali masuk ke desa sendirian gimana? Aduh. Teh Novi. Kalau Opi pribadi ya pertama kali terjun ke desa itu bener-bener sendirian banget. Emang maksudnya awalnya masuk kan emang jadi relawan. Kalau di relawan kan kita banyakan bareng-bareng kerja tim gitu ya. Di fasilitator memang kerja tim, cuman kalau untuk di desanya sendiri kita tinggalnya sendiri, bener-bener sendiri. Pertama terjun itu di desa Ciodeng, Kecamatan Sindang Resmi, Kabupaten Pandeglang. Terjun pertama kali di Ciodeng itu tinggal sendiri juga. Pertama datang itu langsung bener-bener nggak tahu kan, sebelumnya tuh nggak tahu kalau bener-bener bakalan ditinggalin gitu. Jadi ada temen satu kecamatan ya yang dia emang sudah lama sebelumnya bergabung jadi FF gitu. Nah Opi diantar sama beliau, diantar ke desa Ciodeng, kemudian ditaruh lah ya di salah satu rumah warga yang ada di Kampung Cipahul namanya. Ma Ani, beliau tuh janda, terus udah nenek-nenek juga, kebetulan beliau tinggal sendiri. Nah Opi akhirnya disuruh tinggal lah di situ, bener-bener hari itu datang langsung ditinggalin. Masya Allah, beneran luar biasa. langsung sendiri, udah jomblo ditinggalin sendiri itu kayak. Tapi gitu ya. artinya kan menjadi seorang pendamping desa, apa yang tadi Teh Opi juga ceritakan, ini sendiri tidak bersama tim gitu ya. Perempuan pula. Gimana Teh rasanya? Kan biasanya mungkin kalau laki-laki mungkin agak sedikit survive, ini perempuan gimana itu rasanya Teh? Aduh, rasanya campur aduk ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, pokoknya mah pertama gimana perasaannya tuh kalau pas pertama kayak bingung sih ya, bingung terus karena emang Opi tuh bukan tipe orang yang suka basa-basi gitu ya. Duh, gimana ngawalinnya kata Opi tuh ya. Terus untungnya, alhamdulillahnya, bersyukurnya warga di masyarakat yang ada di sana tuh welcome ke kita tuh karena memang sebelumnya sudah ada fasilitator yang dulu kan. Jadi ngajakin ngobrol, terus kemudian ya diajakin udah kayak dianggap anak sendiri. Masya akhirnya Allah, dianggap kayak cucu sendiri. Nah akhirnya dari situ tuh awalnya yang kayak ngerasa sedih, iya ampun kok gini banget gitu, kok gue sendirian gitu di sini. Tapi ternyata di sana aku dianggap kayak cucu sendiri, kayak anak sendiri, jadi akhirnya kayak nyaman lah. Welcome semua warganya. Berarti artinya sudah 2 tahun menjadi seorang field fasilitator, pendamping desa
dari Las Harfa. Ini sudah berapa desa yang Teh Opi dampingi? Kalau Opi baru mendampingi 2 desa. Dua desa. Iya, Ciodeng sama ini yang baru mau berjalan ya Waringin Jaya. Siap. Artinya kan ketika satu desa di program Las Harfa, ketika satu desa didampingi kemudian sukses, artinya bisa merubah pola masyarakat yang tadinya mohon maaf BAB-nya sembarangan, tidak lagi BAB sembarangan, kemudian Topi pindah. Artinya desa Ciodeng sudah berhasil. Berhasil, alhamdulillah sudah berhasil. Alhamdulillah. Tapi memang itu bukan karena Opi juga ya, karena Opi mah ke situ baru gitu. Ada juga teman-teman yang terdahulu lah. Yang memang sudah berjuang di awal gitu ya. Opi mah kan karena di akhir datangnya, jadi memang sudah mulai masyarakatnya sudah mulai mengerti dengan Harfa itu apa gitu. Kemudian program-program Harfa itu apa, beliau sudah mengerti. Jadi Obi hanya tinggal melanjutkan. Siap. Berapa lama di desa Ciodeng waktu itu? Sekitar 1 tahunan lah, 1 tahun. Iya, pokoknya 1 tahun lebih lah itu di Ciodeng. Siap. Akhirnya sekitar 1 tahun Teh Opi menampingi desa Ciodeng, kemudian akhirnya perubahan perilaku terjadi di masyarakat desa Ciodeng ya, Pandeglang teman-teman. Kemudian pindah ke desa berikutnya yang awalnya mulai lagi dari nol. Kan berat banget Teh ketika memang sudah kenal dengan warga desanya, kemudian pindah ke desa yang baru dan di desa Waringin Jaya sekarang. Nanti kalau sudah sukses pun pindah ke desa yang lain, kenalan lagi. Gimana Teh Opi? Aduh, gerasannya kayak kalau kita udah dapat chemistry sama masyarakat ya, udah kenal sama masyarakat, itu udah kayak rumah kedua gitu kan. Kalau Opi kan emang dari Menes gitu ya ke Ciodeng, kemudian ditugaskan di Ciodeng. Nah pas pulang ke Ciodeng tuh berasa pulang ke rumah sendiri, ke rumah kedua gitu, kayak ke rumah nenek gitu akhirnya ya, karena tinggal sama Ma Ani di sana, jadi kayak ke rumah nenek sendiri gitu, ke rumah saudara sendiri. Jadi pas passing out tuh kayak beneran nggak siap sebenarnya, karena udah nyaman ya, udah nyaman kayak aduh sedih. Awalnya gitu berat, justru kadang-kadang melepaskannya yang sulit. Teh Opi artinya kan Teh Opi kan tidak hidup sendiri, mohon maaf. Ada keluarga, ada orang tua, ada saudara-saudara. Ketika memberitahu tentu cerita dong, Ma, Opi menjadi FM di sebuah desa. Pasti kan tanggapan orang tua kan, ya mohon maaf ya. Biasanya kalau orang tua zaman now kan ingin anaknya bekerja di perusahaan yang besar, menjadi karyawan gitu kan, rapi segala macam. Ini tiap hari berteman dengan lumpur. Gimana menguatkan orang tua, Teh Opi? Kalau alhamdulillahnya Opi punya orang tua yang mendukung anaknya, apapun keputusan anaknya, Mama pasti dukung selama itu baik gitu ya. Untuk Opi ya Mama mendukung aja gitu, karena memang sebelumnya kan Mama tahu kalau Opi memang relawan di Las Harfa, terus kemudian Mama tahu backgroundnya Las Harfa seperti apa gitu. Jadi Mama tidak begitu khawatir, cuman paling kayak ngasih wejangan lah orang tua ya, ngasih wejangan kayak hati-hati di desa. Namanya desa orang kan kita nggak tahu kan karakter desa kan beda-beda gitu, adat istiadatnya juga beda-beda. Jadi Mama tuh selalu ngasih saran kalau misalkannya di desa orang ya kita harus ikutin adat istiadat yang ada di desa tersebut. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, teman-temannya dahsyat. Artinya sekarang Teh Opi sudah 2 tahun ya, 1 tahun di desa Ciodeng dan 1 tahun di desa Waringin Jaya. Iya, kalau di Waringin Jaya baru mau mulai sih. Baru memulai, siap. Dan nanti kalau sukses siap ya pindah di desa. Kalau belum ada jodoh ya bisa aja. Siap Teh. Artinya kan Teh Opi datang ke sebuah desa yang memang mohon maaf, di desa tersebut kan biasanya pola hidupnya sudah terbangun dari jauh sebelum Teh Opi hadir. Kemudian Teh Opi hadir di sana, mohon maaf, Mbak Pahlawan mengajak masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, tidak lagi BAB sembarangan, tidak lagi melakukan hal-hal yang mengotori lingkungan dan lain sebagainya. Artinya kan berat Teh, nggak semua orang mampu gitu, nggak semua warga desa siap menerima. Apa yang Teh Opi yakinkan biasanya di awal-awal masuk desa? Iya, kalau di awal-awal masuk desa kita nggak bisa langsung to the point ngasih program yang akan kita bawa gitu, enggak. Biasanya kita ya menjalin kedekatan dulu antar masyarakatnya. Kalau misalkannya kita dekat kan biasanya mau apapun juga gampang gitu kan. Jadi kita menjalin kedekatan dulu dengan masyarakat, kita bangun chemistry sama masyarakat. Terus kita biasanya kalau Opi pribadi sih kita ngedeketin tokoh-tokoh yang berpengaruh biasanya di sana, atau enggak kita bikin yang namanya natural leader. Natural leader tuh pemimpin yang asalnya dari masyarakat tapi yang emang kemauannya sendiri tanpa hasutan dari kita, dia sendiri yang pengen merubah pola hidupnya dia dan masyarakat yang ada di kampungnya dia gitu. Biasanya gitu. Jadi awal-awal kedekatan dulu dibangun, ketika sudah dekat itu berapa lama biasanya membangun kedekatan? Iya sekitar 3 bulan sampai 6 bulanan lah. Lama karena kita nggak bisa instan ya kalau yang kayak gitu, apalagi kita bawa-bawa program yang emang itu
untuk diri dia sendiri gitu kan, kita nggak bisa memaksakan mereka untuk ikut apa maunya kita gitu. Jadi kita harus ngikutin masyarakat gitu, harus ya pokoknya kita harus ngejalin kedekatan dulu sama masyarakat. Kalau misalkan kita udah deket, biasanya apapun yang kita bilang, apapun yang kita sosialisasikan biasanya kena gitu. Jadi teman-teman yang membangun chemistry, ini apa yang tadi Opi sampaikan, FF dari Desa Waringin Jaya perlu waktu 3-6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan unsur kedekatannya sudah terbangun antara FF dengan masyarakat, baru kita masukin program betul. Bahwa tidak boleh BAB sembarangan, harus punya MCK. Efeknya juga kan kita kasih tahu ya. Jadi kita pincu lah masyarakat biar mereka tuh sadar gitu kalau misalkannya kegiatan atau hal yang mereka lakukan itu tidak baik untuk diri mereka sendiri dan akan mencemari lingkungan nantinya. Kalau Desa Waringin Jaya, Teh Opi lihat ini warganya seperti apa sih, Teh? Iya, kalau Waringin Jaya juga alhamdulillah masyarakatnya welcome gitu ya, masyarakatnya welcome dan Opi juga sudah mulai kenal dengan RT RW di sana, terus kemudian dengan kader yang ada di sana. Alhamdulillah sih masyarakatnya bisa menerima baik gitu ya. Bisa menerima baik, iya. Dan kemudian juga karena memang sebelumnya Waringin Jaya juga sudah didampingi sebelumnya, hanya karena emang beda kampung, biasanya beda kampung, dan jadi sudah ngerti Harfa itu apa dan datangnya Harfa ke sana tuh mau apa gitu udah ngerti. Dahsyat, artinya memang sudah tidak perlu pengenalan lebih dalam lagi. Betul. Siap, artinya kan ini Teh Opi awal-awal kaget ya ketika tinggal di desa gitu kan. Itu biasanya pulangnya apakah memang seminggu sekali pulang atau seperti apa, Teh? Kalau Opi karena memang Opi nggak bawa kendaraan ya, biasanya biar lebih hemat gitu ya. Karena belum ada yang menafkahi biar lebih hemat. Jadi kadang seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Kalau misalnya nggak ada BPM, Opi pulang karena memang ada BPM. Kalau misalnya nggak ada BPM, biasanya memang lanjut gitu 2 minggu, kadang baru pulang karena lumayan jauh juga ya. Karena kan desa yang kita dampingi itu rata-rata di pelosok dan jalannya Masya Allah gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita sering bolak-balik tuh lumayan capek juga gitu. Lebih baik kan di sana gitu ya. Lebih maksudnya kalau kita lama juga di sana kan waktu untuk menjalin kedekatan dengan masyarakatnya lebih banyak. Gitu. Jadi memang 2 minggu baru pulang ke rumah. 2 minggu, bayang ya teman-teman, 2 minggu tinggal di kampung orang. Mohon maaf ya, buat orang-orang yang belum terbiasa kan ini luar biasa, apalagi perempuan. Betul. Biasanya kalau aktivitas malam hari ngapain sih, Teh, di desa itu? Kalau malam hari karena memang suasana di sana, kalau malam hari itu nggak kayak di kota-kota besar ya. Udah sepi, paling kayak ada suara jangkrik, suara kodok gitu ya. Apalagi kalau misalkannya hujan dan ada orang yang meninggal. Udah, itu kampung tuh sepi senyap gitu. Dan paling karena mungkin orang yang Opi tinggalin itu juga merasa takut gitu ya. Jadi sering ada larangan kalau misalkannya Opi mau kegiatan di malam hari itu lebih baik di siang hari aja gitu. Teh Opi jangan, katanya kalau malam hari mariskan, katanya apalagi perempuan, katanya takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katanya. Biasanya Opi kalaupun memang ada kegiatan yang mengharuskan banget di malam hari, biasanya minta dampingan sama didampingi sama Pak RT atau enggak sama warga sekitar yang memang Opinya sudah dekat. Siap. Gitu. Jadi memang ini luar biasa sayang juga ya warga sekitar dengan Teh Opi ya. Jadi kayak anak sendiri lah gitu ya, heman katanya. Artinya kalau sekarang di Desa Waringin Jaya lagi melakukan aktivitas apa ini, Teh Opi? Kalau sekarang sih kita lebih ke banyak sosialisasi, sosialisasi tentang perlindungan anak, sosialisasi tentang kesehatan biasanya ya, cuci tangan pakai sabun. Kan di masyarakat masih kurang ya kebiasaan masyarakat kan, kebanyakannya kokobok kalau di sana, kokobok jadi gayung dimasukin kan tangan mencuci baru makan gitu. Nah jadi kita sedang berusaha untuk merubah kebiasaan masyarakat gitu ya, untuk setiap selesai melakukan aktivitas untuk cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Betul, ini habit ya. Habit itu ketika sudah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun jauh sebelum Teh Opi hadir di sana. Dan tiba-tiba Teh Opi hadir di sana untuk merubah itu agak berat kalau tidak ada komunikasi yang terjalin baik sebelumnya. Kalau misalnya kita sudah menjalin komunikasi yang baik kan kita mau, Ibu sekarang mau jalan kokobok, cuci tangan pakai sabun, udah mulai kayak ibunya. Oh iya siap Teh Opi katanya gitu. Ada berapa kampung di Waringin Jaya? Kalau di kalau di Desa Waringin Jaya sekarang ada 3 kampung. Mantap, dahsyat. Itu banyak ya. Kampungnya banyak, kemudian yang ngedampingi satu. Iya.
Jadi ya kayak gitu, tapi kalau misalnya kita kegiatannya memang membutuhkan bantuan, biasanya karena kita juga tim ya, biasanya teman-teman yang lain juga ikut membantu sih. Dan alhamdulillah sampai dengan saat ini Teopi sangat menikmati ya. Ini luar biasa, sangat menikmati menjadi seorang FF. Awalnya berat mungkin. Tapi kalau Faiz pribadi emang cita-cita Teopi mau jadi apa sih? Misal mungkin guru atau pramugari atau seperti apa kalau pribadi? Aduh, kalau pribadi sih sebenarnya pengen bergerak di dunia hiburan sih, pengen jadi artis dulunya dulu. Masya Allah. Dulu, tapi sekarang udah enggak sih, udahlah nggak usah deh kayaknya gitu. Berat ya. Kalau jadi artis tuh berat gitu. Jadi kenapa? Beratnya artinya berat. Kenapa maksudnya pengen jadi artis tuh kenapa? Ya enggak, kayak waktu dulu seru aja gitu. Terus kayaknya kalau artis tuh gampang gitu loh ngeluarin uang, terus hasil uang itu kan banyak gitu, kayak mikirnya seru gitu jadi artis, kayak kerjanya gitu-gitu doang, padahal mah enggak gitu, juga sama aja berat gitu. Tapi artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya mau sampai kapan jadi FF? Jangan dijawab dulu Teopi, kita lihat setelah yang satu ini, tetap di podcast Kelas Harpa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan. Tentunya Faiz masih bersama dengan Teh Novi ini dari Desa Waringin Jaya, FF ya. Luar biasa ini semangatnya untuk memberikan dedikasi kepada warga masyarakat Desa Waringin Jaya, tentunya di Pandeglang, Banten, untuk merubah habit yang mohon maaf tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya BAB-nya sembarangan menjadi tidak sembarangan. Tapi pertanyaan Faiz yang tadi sempat ke pending, artinya kan setiap pekerjaan pasti ada target yang dipasang. Oke, saya 3 tahun deh di FF. Nanti kedepannya seperti apa? Kalau Teopi pribadi seperti apa sih? Ini kan udah 2 tahun nih, mau berapa lama? Iya ya, kalau Opi sih mungkin pengennya sih nyelesain targetnya dulu nih. Kan 1 tahun kita 1 tahun lagi nih program di Waringin Jaya. Kalau misalkannya memang pokoknya mau nyoba sampai 1 tahun dulu sih. Maksudnya kalau misalkannya di Waringin Jaya 1 tahun itu target yang dibutuhkan oleh Harfa memang sudah tercapai gitu ya, dan tidak ada PR lah di desanya, ya mungkin 1 tahun mungkin ya, karena terkadang kan kita pengen keluar dari zona nyaman gitu kan, pengen cari pengalaman baru gitu, biasanya sih kayak gitu. Mungkin ya Opi akan menyelesaikan semoga di tahun ini selesai gitu ya. Siap, di tahun 2023 ya. Iya. Kalau 2022 tinggal seminggu lagi. Siap, artinya kan 1 tahun ke depan Teofi akan terus berjuang, akan terus berusaha untuk merubah habit kebiasaan masyarakat Desa Waringin Jaya untuk tidak lagi BAB sembarangan dan lain sebagainya. Artinya ini ada proses yang harus akan Teofi lewati. Sudah siap melalui proses-proses itu? Insya Allah ya. Mau tidak mau, siap tidak siap, akhirnya ya harus siap gitu kan. Karena kita sudah terlanjur terjun gitu ya, jadi harus siap lah insya Allah. Siap. Biasanya apa sih Teh yang dibekelin sama teman-teman leader terutama di FF agar bagaimana? Tentu kan semua ada ilmu, semua ada ilmu yang harus digunakan. Artinya kita nggak mungkin tiba-tiba datang ke desa dengan tidak bawa ilmu kan, diusir juga sama warga desanya. Biasanya apa yang diarahkan oleh leader? Biasanya memang dari Lazharfanya sendiri, kita nggak langsung terjun tanpa membawa, betul kata kakak, nggak tanpa membawa apa-apa gitu. Biasanya memang kita dibekali dulu dengan ilmu-ilmunya, mulai dari kalau CLTS ya dibekali dengan ilmu CLTS-nya, kemudian kalau misalnya kita mau sosialisasi tentang kesehatan juga ya kita dibekali ilmunya gitu kan, nggak langsung turun. Biasanya memang Lazharfa sendiri dengan Caritas Australia yang bekerja sama dengan Harfa, biasanya memang mengadakan kegiatan kayak seminar dulu biar kitanya juga paham gitu apa yang nanti akan kita jelaskan ke masyarakat. Siap. Gitu. Jadi memang ada ilmu-ilmu yang disampaikan, kemudian akhirnya Teopi sampaikan lagi kepada masyarakat Desa Waringin Jaya. Ini berarti hari ini nggak di desa ya? Nggak di desa dong, di sini. Ya hari ini di desa, nggak di desa di sini nih ya. Siap. Artinya kalau Teopi bisa bandingkan antara Desa Ciodeng yang pertama kali Teopi kunjungi, kemudian sekarang Desa Waringin Jaya, ada sisi perbedaan nggak Teh yang Teopi rasakan? Beda sih ya, beda. Memang kalau di Ciodeng sendiri jalannya juga sudah mulai bagus ya, sudah mulai bagus. Kalau di Waringin Jaya, dia memang udah di pelosok, terus jalannya juga lumayan cukup memacu adrenalin ya, banyak, maksudnya nggak sebagus di Ciodeng, jalannya juga dari infrastrukturnya. Siap. Kalau aktivitas warganya bertani kah kalau di Waringin Jaya itu seperti apa? Rata-rata bertani, bertani. Biasanya masyarakat di sana bertani, mulai dari bertani padi atau enggak palawija yang kayak sayuran, kayak gitu, cabai, tomat. Biasanya kayak gitu kalau di Waringin. Siap. Artinya kan kalau di desa itu lebih banyak orang-orang tuanya Teh. Biasanya anak-anak mudanya tuh nggak ada kalau di Waringin Jaya.
Iya betul, di Waringin Jaya nggak ada anak muda, apalagi segede Opi nih ya, nggak ada. Betul, kayak ya beneran kayak udah sendiri gitu, nggak ada teman. Biasanya Opi nyari temennya tuh yang anak-anak SD cewek-cewek gitu, biasanya itu temenannya sama yang itu. Karena memang kebanyakan di desa itu kalau anak muda seperti kita gitu ya, rata-rata mereka ke hijrah ke sana, ke kota-kota besar kayak ke Jakarta, ke Lampung, biasanya ke Bengkulu. Mereka ke sana biasanya mencari cuan di sana gitu ya. Karena memang kalau mungkin di desa, yang namanya di desa kan banyak keterbatasan gitu. Jadi mungkin mereka mencari rupiahnya ke kota. Siap. Gitu. Jadi Teopi lebih banyak kesepiannya ya. Selain berteman dengan masyarakat itu sendiri. Siap. Teh, artinya kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal waktu untuk mengubah habit, biasanya Teopi paling cepat berapa lama sih Teh? Itu nggak bisa kita iniin ya, nggak bisa kita pastikan juga. Kadang cepet, kadang juga lama gitu. Ya pokoknya intinya gimana kita, pembawaan kita ke masyarakatnya sih biasanya. Kalau misalkannya masyarakatnya ngertinya dan memahaminya cepat, ya berubahnya juga cepat. Paling cepat berapa lama biasanya Teh? Paling cepat banget. Paling cepat 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun ya, karena memang rata-rata program pemberdayaan nggak bisa cepet gitu. Siap. Teman-teman bisa bayangkan ya, ngerubah habit itu paling cepat 1 tahun. Paling dan cepat. Artinya 1 tahun Teopi harus standby di situ ya. Iya sih, nggak juga sih ya. Ya kayak gitulah kira-kira. Siap. Jadi teman-teman, ini luar biasa ya perjuangan menjadi seorang field facilitator, mendampingi warga masyarakat ya. Sekarang Teopi ada di Desa Waringin Jaya dan sampai dengan akhir tahun 2023 nanti akan terus mendampingi agar bagaimana habit masyarakat ini juga bisa berubah. Artinya kalau Faiz lihat kan banyak sekali program-program Harfa di desa itu nggak cuma soal PHBS, tapi ada PLP dan lain-lain. Kalau di Waringin Jaya ada program apa aja Teh? Ada pemanfaatan lahan pekarangan ya, terus kemudian ada budidaya ikan juga ada di sana, kelompok budidaya ikan ada di sana. Terus kemudian ada biasanya kita pendampingan difabel di sana juga ada. Jadi kita mendampingi masyarakat yang memang difabel, keterbatasan kayak gitu. Biasanya kita ngadampingin kayak gitu. Terus sama masih banyak program-program lainnya juga sih di sana ya. Kebanyakannya memang ke pertanian sama ke pengembangan ekonomi. Siap. Jadi balik lagi apa yang menjadi kekuatan di desa itu kayak artinya memang program Les Harfa di desa itu nggak cuma soal PHBS, nggak cuma soal jamban ya, tapi juga soal ekonomi teman-teman, pemanfaatan lahan pekarangan. Karena biasanya kan kalau di desa tuh halamannya luas-luas ya, nggak kayak di kota. Kalau kota itu ya ngepas tapi sayang tuh kalau nggak ditanemin kayak cabai dan lain sebagainya. Biasanya kalau PLP itu berarti lebih banyak ibu-ibu atau seperti apa? Ibu-ibu, bapak-bapaknya juga ada yang, maksudnya ibu-ibu yang ngerawat ya, biasanya bapak-bapaknya tuh yang awal nanem gitu ya, terus bikin kayak pagerannya gitu ya, biasanya bapak-bapak kan yang lebih kreatif kan ya, biasanya emang kerjasama antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Siap. Artinya sudah 2 tahun menjadi seorang field facilitator di 2 desa. Pernah punya cerita paling unik, lucu nggak Teh selama ini? Ada sih. Pernah jatuh atau guling-guling atau seperti apa? Lucu ada mungkin ya, karena di sana tuh ada ya yang lucu. Jadi Opi tuh mendampingi difabel. Karena kita bukan backgroundnya, maksud kita tidak fokus ke sana doang gitu kan, karena ada program-program lain. Jadi ada difabel di sana yang memang tidak bisa berbicara dan tidak bisa mendengar ya. Terus kemudian saya datang ke sana untuk mendampingi, untuk memberikan kalau di kita tuh adalah untuk difabel ya, sembako untuk difabel kayak gitu-gitu. Biasanya program untuk difabel, pemanfaatan lahan pekarangan juga untuk difabel. Nah, saya datang ke sana untuk memberikan modal waktu itu, modal usaha untuk difabel. Nah, datang ke sana kan bisa kita asesmen dulu kan, data-data dulu gitu. Awal-awal tuh dia nggak suka sama saya, kayak kan orang asing gitu, siapa gitu kan. Terus kemudian saya ngobrol sama ibunya dulu, terus kemudian ibunya menjelaskan ke si anaknya baru. Nah, yang difabel ini ternyata sudah menikah, usianya baru 17 tahun waktu saya ke sana ya, 17 tahun perempuan. 17 tahun dia usianya, saya ke sana, terus kemudian masih aman ya. Waktu itu tuh masih aman, kita masih ngobrol, dia juga mau diajak ngobrol. Cuman kayak gitu kadang nggak mau diajak foto gitu ya, nggak mau diajak foto. Terus ada satu part di mana saya harus memang itu kan udah asesmen tuh, kita udah mulai deket ya. Tapi tetap dia masih merasa, dia kayaknya masih
takut ya sama saya, takutnya diapa-apain kali, padahal enggak. Opi udah bilang kalau nanti kita bakalan jadi partner gitu, bakalan temenan kata Opi ya. Cuman karena memang agak sulit ya, kan karena dia memang tidak bisa mendengar dan tidak bisa bicara. Opi juga agak kagok ya kalau misalkannya untuk ngobrol sama beliau, jadi paling ngobrol sama orang tuanya. Jadi mungkin belum kedekatannya tuh belum emang deket banget gitu. Dan yang namanya difabel ya, kadang-kadang kan kita moodnya dia tuh nggak sesuai kayak mood kita pada orang normal pada biasanya gitu. Nah, jadi saya pernah waktu itu mau ngasih modal ke beliau. Nah, karena modalnya itu tidak berbentuk uang, barang ya, saya kan harus belanja dulu tuh ke pasar. Nah, waktu itu karena memang saya tidak punya kendaraan, suami si difabelnya itu akhirnya mau nganter gitu ya, mau nganter karena memang untuk dia juga gitu kan, program itu pun untuk dia juga. Akhirnya saya diantar ke pasar tuh, kemudian karena mungkin waktu itu dia ngelihat saya bareng sama suaminya turun di depan rumahnya ya, dia berpikiran kalau saya akan merebut suaminya gitu. Padahal enggak di situ, karena memang kita udah belanja ya, udah belanja. Jadi saya ke situ tuh emang bawa belanjaan untuk dia untuk modal usahanya dia gitu, untuk dia bikin usaha gitu. Dijelasin sama saya ya gitu, sama suaminya juga. Enggak, dia nggak marah-marah ke saya, tapi marah-marah ke suaminya. Marah-marah ke suaminya dengan bahasa isyaratnya dia ya. Pokoknya nggak suka lah kayak gitu. Siap-siap. Dan semenjak itu mulai Opi mulai mulai ini ya, tahu gitu. Jadi kayak aduh, padahal enggak gitu, mulai mundur gitu, ya artinya enggak terlalu mendekat lah. Iya, paling kalau misalnya kita ke situ bareng sama temen gitu, tapi kalau misalnya ke situnya sama-sama perempuan, dia langsung marah-marah gitu. Ya tadi moodnya dia baik, terlalu jadi enggak baik. Iya, terlalu sayang sama suami tercinta ya. Iya, Opinya juga harus mundur berarti. Iya, akhirnya kita paling sama menyiasatinya biasanya ngajak temen cowok yang FF cowok juga biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mau kesana ya, mau nef gitu atau mau monitoring, biasanya kayak gitu. Siap, tapi artinya kan kalau di desa biasanya kan masyarakatnya sangat ini sekali ya, sangat ramah. Kemudian betul, juga hasil perkebunannya juga biasanya banyak. Biasanya kalau panen tuh berarti sering manen bareng. Iya, alhamdulillah waktu itu panen pisang, terus kemudian apa ya, kalau misalnya musim panen di sana beras ya, kebanyakannya beras. Nanti biasanya pulang tuh kadang suka dikasih beras gitu. Padahal kita nggak minta ya, karena tadi kita sudah deket, udah kayak saudara. Kalau mau pulang biasanya kayak gitu, dibawain pisang lah, dibawain beras lah. Kadang pernah juga waktu itu dibawain gula merah, karena di sana kan mayoritas pada bikin gula merah ya. Dibawain gula merah kayak gitu. Macam-macam ya. Siap, orang tua udah pernah ke desa Waringin Jaya tempat Opi? Belum pernah kalau ke Waringin Jaya. Kalau ke Ciodeng orang tua pernah waktu itu nganterin. Iya. Tapi percaya aja orang tua ya. Percaya, alhamdulillah. Percaya anaknya nggak bakal macam-macam tuh di desa katanya. Kalau di kota mungkin agak ini riskan. Siap, ini teman-teman luar biasa perjuangan dari seorang FF Lasarvaya, bagaimana bersama dengan masyarakat untuk sama-sama merubah pola hidup yang tadinya tidak baik menjadi baik. Kalau Korharva kan memang dia di PHBS ya. Artinya kalau Opi lihat sekarang untuk program PHBS-nya terutama Jamban ini udah berapa persen berjalan Teh? Kalau kita udah sekitar 50% berjalan sih, ya 50%, karena udah. Artinya sudah banyak yang punya ya? Udah, alhamdulillah udah ada yang punya, dan walaupun masyarakat maksudnya belum punya WC, biasanya mereka udah mulai sadar dan mulai ikut ke tetangganya atau ke saudaranya yang sudah punya WC. Siap. Kayak gitu. Terus dan kalau ini juga biasanya masyarakat bikin yang namanya cubluk, paling itu bikin yang sementara dulu karena memang uangnya belum punya gitu ya. Jadi biasanya masyarakat bikin cubluk dulu. Siap. Jadi memang sebenarnya polanya sudah terbangun. Tapi misalkan ekonominya mohon maaf lagi tidak baik, ini mereka bisa numpang ke tetangga, ke saudara untuk tidak lagi BAB sembarangan. Iya betul, karena udah mulai sadar sih biasanya. Dasar, dan ini nggak mudah ya. Ya betul. Wah, udah bertahun-tahun kan ya. Di kebun. Saya juga angkatan berkeberapa gitu. Di kebun ini kebun sendiri. Iya, kebun orang. Kebun orang, terus kena panas kering. Kebayang itu aromanya Teh ya. Bukan lagi. Udah di kebun orang. Pertama kali datang kemudian nyium aroma apa Teh? Aroma apa ya? Enggak. Maksudnya karena di Waringin Jaya tuh ada sungai juga, jadi mungkin separuh BABS-nya ke sungai, jadi enggak terlalu ini ya. Enggak terlalu nyengat ya Teh. Terlalu nyengat. Siap, dan alhamdulillah sekarang sudah mulai hampir 50% ya, mungkin warganya sudah punya WC teman-teman. Jadi memang ada beberapa yang belum punya WC ini justru udah numpang ke tetangga, ke saudara. Ini luar biasa. Ini artinya kan usaha dan kerja keras teman-teman FF
untuk merubah habit masyarakat ini sudah mulai terlihat keberhasilannya. Betul. Ini data terakhir hampir 12.000 tuh ya, jamban dibangun oleh Las Harfa, dan yang lebih hebatnya lagi dari 12.000 jamban yang sudah Harfa bangun, Harfa tidak pernah mengeluarkan Rp1 pun. Ya. Betul. Artinya setiap jamban yang dibangun oleh masyarakat itu pure karena uang kesadaran masyarakat sendiri. Artinya kan masyarakat sebenarnya punya uang ya Teh? Betul sekali. Memang punya uang, cuman karena memang mereka mikirnya ntar aja, itu mah nggak penting gitu. Masyarakat mikirnya kayak gitu, padahal itu kan penting. Nah, makanya itu Harfa datang ya untuk menyadarkan masyarakat gitu ya, merubah pola pikirnya masyarakat. Siap. Gitu. Tapi pernah menemukan, artinya kalau dari sisi ekonomi dia misalkan rumahnya kan terlihat bagus, punya kendaraan, tiba-tiba nggak punya WC. Ada. Rumahnya bagus, permanen gitu ya. Kayak pasti ada nih punya WC nih. Kadang nggak punya banyak kayak gini, ibu mau ikut numpang sholat ya gitu. Kalau perempuan tuh biasanya kan. Nah nanti kita silakan yang mangga gitu. Nah kita masuk ke kamar mandinya, ternyata kamar mandinya gitu ya kayak gitu tidak ada WC-nya, tidak ada penampung air yang cukup besar gitu ya, paling cuma pakai bak atau ember gitu. Kata Opi, ternyata kita tidak bisa, bener katanya, don't judge book by cover. Kita nggak bisa ngelihat orang, kita nggak bisa ngelihat orang dari luarnya doang gitu kan, dari rumahnya bagus pasti punya WC, ternyata enggak, ada yang rumahnya mewah, permanen, nggak punya WC. Siap. Dan itu memang sering terjadi. Betul, sering terjadi. Lagi-lagi habit ya. Iya, tapi Masya Allah luar biasa, terima kasih banyak sudah berbagi cerita di program Cerita dari Desa Dampingan Las Harfa. Semoga apa yang Teh Opi sampaikan ini bermanfaat tentunya dan juga menjadi hasanah ya untuk teman-teman yang menyaksikan. Terakhir mungkin apa yang ingin Teh Opi sampaikan, yang pertama untuk teman-teman FF nih, karena kan nggak cuma Teh Opi doang ya. Iya betul, masih ada 9 berarti, 9 orang lagi yang bakal duduk di sini. Bercerita tentang tentang cerita di desa masing. Itu yang pertama pengen Teh Opi sampaikan untuk para FF dan juga untuk desa masyarakat Waringin Jaya. Silakan. Oke, siap, baik. Buat teman-teman FF ya, kita tahu ya perjuangan di desa itu nggak mudah. Terus ya kadang kita bukan cuma bergelut menyadarkan masyarakat, tapi menyadarkan diri sendiri gitu kan ya. Jadi intinya tetap semangat, jangan menyerah ya. Insya Allah apapun yang kita lakukan, kita niatkan karena Allah gitu ya kan. Kalau misalkannya kita mau membantu meringankan urusan orang lain, insya Allah Allah akan memudahkan urusan kita gitu kan. Dan ya pokoknya tetap semangat ya, kalau misalkannya ada apa-apa kita berjuang bareng-bareng, kita kerjasama bareng-bareng gitu ya, kita bangun ya pokoknya kita bangun masyarakat untuk lebih sehat lagi gitu ya, lebih lebih baiklah dari sebelumnya gitu. Kayak gitu aja kali ya. Untuk Desa Waringin Jayanya. Kalau untuk Desa Waringin Jayanya ya semoga Desa Waringin Jaya bisa fasilitasnya bisa lebih baik gitu. Kemudian aparatur pemerintahannya juga bisa lebih bisa lebih baik juga, bisa lebih enaklah diajak kerjasamanya gitu ya. Terus kemudian ya bisa berubahlah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik gitu ya. Siap, paling kayak gitu kali ya. Terima kasih banyak Teh Opi sudah hadir di podcast Las Harfa. Pak Is pamit, Teh Opi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.